Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. God bless you. God bless you. God bless you. Pimpin setiap langkahku saat ku berjalan bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Ku tak pernah takut, sebab janjimu pasti nyata dalam hidupku. Engkau Yesus selalu denganku, yang memperhatikanku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu. Shalom, mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga supaya kita memahami dan mengalaminya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus
dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91 dan kita imani ayat-ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, saya percaya saudara aman dalam lindungan Tuhan, katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan kekuatan yang baru, selalu mendapatkan hikmat marifat Tuhan dan pengurapan yang baru turun atas saudara. Katakan amin. Di bulan yang ketiga, di bulan Maret, di tahun integritas, saya percaya Tuhan Yesus terus membawa kita semakin menyerupai, semakin serupa dengan gambarnya. Yang percaya katakan amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sorak-sorai haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia, buat perlindungan-Mu yang sempurna. Kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 terjadi atas hidup kami. Pimpin kami Tuhan semakin hari, bahwa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau memimpin setiap kami. Yang kami rindukan, yang kami inginkan adalah kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketenangan di batin kami hanya ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Amin Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkur ku di kaki-Mu.
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kataku, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kami akan teguh bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu,
terus sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap kekuatan kita. Haleluya. Shandarabaya lalabaya karabaya shanda. Muriana lalaba shanda. Shandarabaya lalabaya so. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Katakan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami memujimu Tuhan, segenap jiwa kami bernyanyi. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, sebab Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari dengan iman sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali dan melayan tinggi
Shalom, bagaimana kabarnya saudara semua? Saya yakin Tuhan tetap menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara semua. Apapun yang kita alami, percayalah Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap membimbing kita kepada kemenangan. Nah, kita ada di bulan Maret, kita punya tema Change. Minggu lalu kita telah pelajari tentang perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita mau berubah, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan berbagai banyak cara. Dengan doa, pembacaan firman Tuhan, lewat peristiwa dan sebagainya. Tapi yang terpenting kita harus punya kehausan akan Tuhan. Kita ingin lebih dekat lagi pada Tuhan. Itu akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa berubah. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kewajiban atau kasih. Ini berbicara tentang motivasi kita mengikuti Tuhan. Saya rindukan jemaat GB Margonda mengikuti Tuhan punya motivasi yang benar. Mari kita pelajari tentang kewajiban atau kasih. Yang pertama, renungkan apa motivasi kita mengikuti Tuhan. Apa motivasi kita mengikuti Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ini ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagian pertama daripada anak yang hilang di situ dikisahkan tentang anak bungsu yang meminta warisan pada ayahnya, pada ayahnya belum meninggal. Setelah ia mendapatinya, ia menjual semuanya dan pergi jauh. Di sanalah dia berfoya-foya dan menghabiskan seluruh kekayaan. Lalu dia jatuh miskin. Sadarlah keadaannya bahwa dia menderita sedangkan di rumah bapaknya penuh banyak makanan. Maka akhirnya anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Dan Yesus menceritakan betapa bapaknya mengasihi anak bungsu ini. Sehingga dia berlari dan memeluk anak bungsu ini. Menerima kembali anak bungsu ini menjadi anak dari bapak ini. Tapi ternyata kisah itu tidak sampai di sana. Masih ada anak yang sulung. Ketika anak yang sulung pulang, maka dilihat ada pesta. Dia bertanya pada bujangnya, ada apa? Ternyata adiknya pulang dan bapaknya buat pesta. Hal itu membuat anak sulungnya marah. Dan dia mulai komplain kepada bapaknya. Dia merasa bapaknya tidak perhatian kepada dia. Dia merasa bapaknya tidak mengasihi dia. Bapaknya lebih sayang kepada anak bungsunya. Padahal dia ada anak yang taat. Dia melayani bapaknya bertahun-tahun. Nah, kalau kita renungkan daripada kisah ini, Yesus sedang menunjukkan anak sulung ini adalah orang Farisi, ahli Taurat, yang melakukan segala kewajiban, tapi sebenarnya mereka tidak dekat dengan Tuhan. Si anak sulung ini tidak dekat dengan bapaknya. Dia tidak mengerti hati bapaknya. Betapa bapaknya merindukan anak bungsu itu pulang. Betapa bapaknya sangat sayang kepada semua anak-anaknya. Tapi si sulung ini memikirkan, saya kalau sudah melayani baru bapakku akan sayang. Dia memikirkan segala sesuatunya bahwa bapaknya sayang dia asal ada persyaratan demi persyaratan.
Maka dia bingung sekali kenapa anak bungsu yang pulang, yang telah memfoya-foya, menghabiskan harta bapaknya bisa menerima anaknya dengan penuh kasih. Disinilah kita bisa lihat anak sulung melambangkan orang yang ikut Tuhan karena kewajiban. Saya melihat banyak orang kadang-kadang ikut Yesus itu karena kewajiban. Saya pernah mendengar ada orang berkata demikian. Dia marah-marah karena ada orang datang kepadanya memohon bantuan. Dia katakan demikian, saya kesal sekali ini orang datang minta bantuan. Tapi kalau saya tidak membantunya, Tuhan marah. Daripada Tuhan marah, ya sudahlah saya akan tolong dia. Jadi dia membantu orang tersebut hanya karena takut Tuhan marah. Bukan karena kasih. Berapa banyak kita melakukan ibadah kita karena takut Tuhan marah atau kita punya alasan-alasan yang lain. Oh kita harus ibadah, kalau enggak kita tidak diberkati. Kalau enggak nanti Tuhan marah. Nanti usaha kita akan hancur, pekerjaan kita akan hancur. Oh kita harus berdoa karena kita ada hamba Tuhan. Karena kita seorang pelayan Tuhan. Kita harus puasa. Dan kita melakukan segala sesuatu karena kewajiban. Tapi yang Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu adalah berdasarkan kasih, bukan kewajiban. Karena itu renungkanlah hari ini, apa motivasi kita ikut Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, berbuat baik, menolong orang, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, semuanya bukan karena kewajiban. Karena kalau kewajiban kita bisa bersungut-sungut, kita bisa kesal, kita bisa capek, kita bisa lelah karena kita merasa segala sesuatu adalah keharusan. Kalau tidak, Tuhan akan marah. Perhatikan, Tuhan tidak melarang soal doa, puasa dan sebagainya. Kita harus melakukannya. Tapi yang Tuhan minta ada motivasi. Saudara lihat di dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus sedang menyatakan bahwa perbuatan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam berdoa, dalam berpuasa, dalam melakukan ibadahnya itu sebenarnya benar, tapi motivasinya yang salah. Jadi kita harus doa, kita harus puasa, kita harus membaca firman Tuhan, kita berbuat baik, mengembalikan persepuluhan, kita memberikan persembahan, kita menolong orang, melakukan segala sesuatu. Itu tidak salah. Tapi yang salah kalau kita punya motivasi yang salah. Kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi yang benar. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan keagamaannya itu punya motivasi yang salah. Itulah yang diserang Yesus. Itulah yang ditegur oleh Yesus. Kita bisa lihat orang Farisi, dia berpuasa. Dia berdoa. Dia melakukan ibadah, dia baca Taurat. Tapi semuanya hanya kewajiban. Renungkanlah hari ini. Bagaimana kita mengikuti Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan? Atau sekedar mengerjakan kewajiban? Kita harus melakukannya dengan kasih. Yang kedua yang kita pelajari adalah kasih harus menjadi dasar dari tindakan kita. Kasih harus menjadi dasar dari tindakan kita. Kita lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jelas kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita melakukan segala sesuatu harus berdasarkan kasih. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mencurahkan darahnya, dia memberikan hidupnya, dia mati di kayu salib buat kita karena kasih. Dia mencurahkan kasihnya bagi kita dan kasihnya begitu luar biasa, begitu besar kepada kita. Karena itu kita perlu melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih.
Dan kita melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan peraturan, tapi harus berdasarkan kasih. Makanya satu kali ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Mari kita baca. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika ahli Taurat, orang Farisi bertanya, hukum mana yang terutama dalam kitab Taurat? Maka Tuhan sedang menunjukkan tentang hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kalau kita berbicara hukum Taurat, itu banyak berbicara tentang kewajiban. Kalau Anda lihat di perjanjian lama, hukum Taurat itu biasa begini. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda akan diberkati. Kalau Anda tidak melakukan firman, Anda tidak diberkati. Anda harus melakukan kewajiban demi kewajiban. Harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Kasih karunia itu bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Kalau saudara perhatikan di sini, hukum kasihlah sehingga membuat kita bisa melakukan hukum Taurat. Saya ambil contoh. 10 hukum perintah Allah. Saya ringkas saja 10 hukum perintah Allah. Di situ yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Di dalam perjanjian lama, ini ada kewajiban yang harus kita lakukan oleh orang-orang perjanjian lama. 10 perintah Allah ini harus dilakukan. Tapi kita tahu Taurat itu tidak menyelamatkan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan Taurat. Makanya Yesus datang, mati buat saudara dan saya, memberikan kasih karunia kepada kita. Tapi perhatikan sekali lagi, kasih karunia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Dari mana kita bisa tahu? Dari hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita melakukan hukum kasih ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara perhatikan, dari 10 hukum ini, 4 itu berhubungan dengan Tuhan dan 6 berhubungan dengan sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis bukan karena kewajiban, kita akan melakukan 4-4-nya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan melakukannya. Tapi bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. Bohong kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi masih ada berhala dalam hidup kita. Kalau kita menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan sungguh-sungguh melakukan 4 hal ini. Dan 6 hukum Allah yang dari 5 sampai ke 10 itu hubungannya dengan sesama. Kalau kita mengasihi sesama, otomatis kita akan menghormati orang tua, kita tidak akan membunuh, tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan berdusta, dan tidak akan mengingini milik orang lain. Jadi bisa lihat perbedaannya. Di perjanjian lama itu ada kewajiban. Karena Taurat, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi di perjanjian baru, karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh anugerah.
Dan karena itu segala sesuatu yang kita lakukan bukan kewajiban, tapi karena kasih. Kalau kita melakukan kasih, otomatis 10 perintah Allah kita lakukan. Kalau kita mengasihi sama, tidak mungkin berzina, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin kita mengingini milik orang lain. Tapi kita akan lakukan yang terbaik buat sesama kita. Itulah hukum kasih. Karena itulah saya rindukan bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. Maka di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh kemerdekaan. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. So renungkan, orang yang jatuh cinta, dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan melakukan hal yang buruk untuk pasangannya. Walaupun sulit, dia akan lakukan dengan penuh sukacita. Mungkin sudah janjian dan hujan besar, badai datang. Itu orang akan tetap datang mengunjungi pasangannya. Karena jatuh cinta, dia tidak akan bersungut-sungut. Sama kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita melakukan segala sesuatu hanya penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemerdekaan. Oh ya, saya menolong orang bukan karena takut Tuhan marah, tapi karena saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya memberi bukan karena saya takut Tuhan marah, tapi saya karena mengasihi Tuhan. Saya akan memberi, bukan supaya saya harus diberkati. Saya percaya otomatis Tuhan memberkati hidup kita. Asal segala sesuatu kita lakukan dengan kasih. Itu yang ingin saya ajak saudara renungkan hari ini. Kewajiban atau kasih. Tapi saya rindukan bahwa kita semua melakukan segalanya berdasarkan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau hari ini motivasi kita masih salah, mari kita berubah. Biar kita punya motivasi yang benar, ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap ikut Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami apakah kami ikut Engkau karena kewajiban atau karena kasih. Ampunilah dosa kesalahan kami kalau motivasi kami salah. Biar hari ini kami mau berubah. Kami akan mengikuti Engkau karena kasih. Karena Engkau telah begitu besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Engkau telah mati gantikan kami. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dibenarkan, kami dikuduskan. Biarlah kami melakukan segala sesuatu karena kasih. Karena ingin menyenangkan Engkau, ingin memuliakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik. Tuhan, ajar kami ya Tuhan melakukan segala sesuatu penuh dengan kasih. Maka kami tidak akan pernah melakukannya dengan bersungut-sungut atau dengan suatu beban, tapi dengan penuh sukacita, penuh kemerdekaan di dalam Engkau. Kami akan hidup dalam kebenaran-Mu karena kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman hati pikiran kami semua, biar setiap jemaat-Mu di GB Margonda semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hari ini ada minggu kedua. Karena itu saya akan berdoa buat jemaat yang berulang tahun di bulan Maret ini. Di depan ini ada daftar nama-nama. Jika ada nama yang belum masuk, saudara bisa hubungi call center supaya kami bisa memasukkan data-data tersebut pada data kami. Mari yang berulang tahun di bulan Maret bisa angkat tangan dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu sehingga buat jemaat kami yang berulang tahun di bulan Maret ini
semua karena kebaikan-Mu, semua karena pernyataan-Mu. Berkatilah mereka berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, pelindungan, dan umur yang panjang ada pada mereka. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Diberkatilah mereka yang bekerja, usaha, sekolah, kuliah, apapun juga. Biar mereka senantiasa naik bukannya turun. Mereka jadi kepala bukan ekor. Dan apapun rancangan dalam kehidupan mereka, semuanya sempurna terjadi. Berkati semua jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat saudara semua yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi saudara semua. Nah, mari kita akhiri ibadah ini, angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku ragu. Ku memandang kepadamu, kau pimpin setiap langkahku. Saat ku berjalan bersamamu, takkan ku takut. Kau berkuasa atas hidupku, tak ku andalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Tak pernah takut, sebab janji-Mu pasti nyata dalam